Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, insyaallah kita tetap selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, serta terus memohon kepada Allah semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Dan ternyata kita diwajibkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala itu minimalnya dalam sehari semalam 17 kali. Wajib hukumnya kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku, tunjukkan aku jalan yang lurus. Hukumnya wajib. Ihdinas siratal mustaqim, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan kita, memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang dulu pernah ditapaki oleh orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, baik itu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, wa sunna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Hukumnya wajib. Betapa pentingnya hidayah itu. Sampai-sampai nanti ketika hamba Allah ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali diucapkan itu adalah alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Itu yang diucapkan pertama kali. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku ke jalan ini. Telah memberikan petunjuk kepadaku. Itu ucapan yang pertama kali. Jadi betapa petunjuk itu adalah penting. Dan paham kita bahwa tanpa petunjuk kita akan menjadi buta. Kita akan tidak terarah. Allah memberikan petunjuk kepada kita itu banyak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita kepada Allah di dalam sholat yang wajib kita baca, wajib kita minta, sebetulnya bukan dibaca. Jadi mulai dari kita membaca Al-Fatihah itu, as-sholatu itu kan doa. Artinya sholat itu secara bahasa doa. Jadi mulai dari apa yang kita ucapkan dan gerakan kita itu adalah berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anggaplah kalau itu sebuah permohonan kita, itu adalah muqaddimah dari permohonan kita. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya mengabdi kepadamu dan aku hanya meminta pertolongan kepadamu. Dan pertolongan pertama yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah
tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itu pertolongan pertama. Permintaan pertolongan kita kepada Allah. Jadi bukan minta harta, minta kaya, minta hidup senang. Bukan. Karena kadang kalau kita minta harta, minta hidup senang, harta dan kehidupan yang menyenangkan itu bisa menjerumuskan dan bisa melalaikan seseorang. Tapi kalau kita mintanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Bukan jalan orang-orang yang Engkau benci, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Salat itu adalah doa. Wajib hukum. Nah, kalau melihat itu semua, yang pertama kali kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu adalah hidayah, maka kesyukuran yang tiada tara dan yang terbesar yang harus kita panjatkan kepada Allah itu karena Allah telah memberikan kenikmatan hidayah kepada kita. Sehingga kita mampu membedakan antara hak dan batil. Sehingga kita tetap sabar walaupun kita berada dalam komunitas yang sedikit, yang kecil. Tetap sabar. Tetap sabar kita dengan keadaan kita yang serba begini, serba kurang. Ya memang karena manusia serba kurang. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang-orang menolak kekhilafahan, di tengah-tengah orang-orang mempertanyakan kekhilafahan, kita tanpa bertanya-tanya kita menerima kekhilafahan ini. Ini adalah hidayah yang sangat luar biasa. Insya Allah. Di tengah-tengah ilmu kita yang sangat minim, tidak tahu apa-apa, maka saudaraku, ucapkanlah selalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terus itu ucapkan bahwa kita ini bodoh, kita ini tidak tahu apa-apa. Tapi ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, bersegera kita untuk melaksanakan perintah. Walaupun dengan ilmu yang minim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat, ya salat dengan ilmu yang seadanya. Sampai-sampai kita tidak bisa membaca bacaan salat dengan sempurna, ya cukuplah bacaan apa yang kamu bisa. Sejak awal sampai akhir, taunya takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Taunya hanya kalimat itu, maka sejak awal sampai akhir, ya Allahu Akbar saja baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai salam Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita tidak bisa yang kita baca. Atau hanya sekedar diam saja juga tidak masalah. Pokoknya ikuti imam. Kan begitu yang ngajarkan. Ikuti imam. Allahu Akbar. Tidak tahu bacaan, ya sudah diam. Yang penting hati kita tersambung kepada Allah. Sehendak sholatnya dalam keadaan seperti itu, sah sholatnya. Dalam keadaan seperti itu. Maka dengan kebodohan kita dan dengan keterbatasan kita, saya yakin kita bergabung di kekhilafahan ini, dan khilafah ini juga adalah sah. Yakin saya. Dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya. Ibarat rumah walaupun tanpa ada jendela, walaupun tanpa ada pintu,
tanpa ada pelafon, tanpa ada lantai yang dikeramik, bahkan dindingnya belum sempurna semua, tapi itu tetap layak disebut sebagai sebuah rumah. Sekarang kan orang mempermasalahkan kenapa khilafah. Ada yang mengatakan khilafah ini adalah khilafah palsu, ada khilafah prematur dan seterusnya. Mereka mengatakan khilafah palsu, tapi tetap itu namanya khilafah. Antum tahu, ini apa namanya? Sepatu. Tahu antum sepatu? Ya, ada yang mengatakan itu sepatu palsu, tapi tetap namanya apa, Pak? Tetap sepatu. Apalagi sepatu itu belum sempurna, jahitannya masih ini, tetap dinamakan juga sepatu. Jadi apapun yang mereka ejekan kepada kita, mereka lemparkan kepada kita tuduhan-tuduhan yang macam-macam, kita tetap khilafah. Yang mengatakan khilafah ala minhaji patikan, ya tetap khilafah. Dan tidak mungkin sebetulnya khilafah itu ala minhaji patikan, tidak mungkin. Karena khilafah itu berasal dari Islam dan Vatikan bukan berasal dari Islam. Tidak mungkin. Ada kan yang begitu ya? Nah, maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selalu kita ucapkan. Agar kenapa? Agar kita punya kesadaran diri bahwa diri kita ini tidak tahu apa-apa. Diri kita ini ya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita pertanyakan khilafah sekarang ini kan atas kehendak Allah. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fase kehilafahan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kehendaknya dan Allah akan mengangkat kembali kehilafahan ala minhajin nubuwah. Atas kehendaknya. Atas kehendaknya. Kalau atas kehendaknya siapa coba yang menghendaki? Kalau atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan kita pertama tadi sebelum subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, dari tuduhan-tuduhan kita. Kita kan kadang menuduh kan. Kita sok pintar. Itu yang terjadi pada malaikat awalnya. Menuduh Allah melakukan kesalahan. Menuduh Allah Subhanahu wa taala keputusan Allah itu adalah salah. Dengan kalimat apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan malaikat kemudian merasa salah dengan mengatakan subhanaka ya Allah, maha suci Engkau dari tuduhan-tuduhan kami, itu maksudnya. Sekarang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala muncullah khilafah atau seorang khalifah di Lampung tahun 1997. Itu atas kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, kehendak siapa lagi? Padahal seyakin-yakinnya kita ini bahwa Allah itu maha berkehendak dan kita tidak punya kehendak apa-apa.
dalam keyakinan kita wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi. Kemudian apa? Wahdaniyat, kudrah, iradah. Allah punya kudrah, punya kekuasaan, dan Allah juga punya kehendak. Artinya Allah punya kehendak, tidak ada yang bisa memaksakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita ucapkan ini, dan ucapan kita ini harus diresapi dalam setiap ba'da salat, khususnya salat maghrib dan subuh. Kita selalu mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu sering kita ucapkan. Wala yang famudal jadi mikalja, la radda lima qadaita. Itu artinya kepasrahan total diri kita bahwa tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah berkehendak. Tidak ada yang bisa mencegah. Dan di banyak ayat selalu Allah Subhanahu wa taala, contoh umpamanya dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha, Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Banyak lagi dalam surat Asy-Syura ayat 13, Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Semuanya pakai kalimat may yasha, yang Allah kehendaki, tidak bisa dipaksakan. Gimana? Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesedihan Nabi Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada paman. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Nabi Muhammad sendiri. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakinna Allah yahdi may yasha. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki dengan kebijaksanaannya, sekali lagi, dengan kebijaksanaannya Allah akan memilih orang-orang yang dapat petunjuk itu. Dengan kebijaksanaannya Allah akan menarik orang-orang masuk ke dalam kehilapan. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Jadi orang beriman itu sebetulnya selalu menyandarkan segala sesuatunya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita juga tahu bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohon kecuali daun kering yang jatuh dari pohon kecuali atas kehendak Allah. Apalagi khilafah ini. Gitu kan? Daun yang jatuh, daun kering yang jatuh dari pohon itu yang nyaris tidak ada gunanya menurut kita. Bagi kebaikan kita kan tidak ada gunanya jatuh yang pohon. Itu atas kehendak Allah. Kemudian kehilafahan ini, ya Allah, mau menuduh kita, itu bisa-bisanya Abdul Qadir Baraja aja mau menuduh begitu kita. Kalau mau menuduh begitu di mana Allah? Kan begitu. Tapi kalau kita, ini atas kehendak Allah munculnya kehilafahan Islam di Lampung tahun 1997, ini atas kehendak Allah. Tujuan Allah untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguji kita. Apakah kita orang-orang yang mau menyambut kehilafahan itu atau kita mau menjadi orang-orang yang menolak kehilafahan itu? Itu saja. Gitu. Insyaallah ya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setelah kita meyakini bahwa kekhilafahan ini adalah ujian bagi kita, kita mau menerimanya atau tidak. Yang menerima insya Allah dia bagian daripada orang-orang yang beriman.
namanya menerima. Yang tidak menerima, saya harus menyebut apa? Yang memeranginya, saya harus menyebut apa? Yang nyinyir terhadap kehilafahan, yang curiga terhadap salah satu ajaran Islam, harus kita sebut apa? Maka selalu Khalifah mengatakan, kalau Anda merasa khawatir dengan kehilafahan ini, maka masuklah Anda ke sini dan sempurnakan kehilafahan. Kita ini orang-orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Mestinya yang berada di sini, yang duduk di sini, yang menyampaikan dakwah kehilafahan ini, mestinya orang-orang yang pintar, yang pernah membaca sejarah tentang kehilafahan. Bukan orang-orang yang seperti kita, yang tidak tahu apa-apa. Tapi ya sudahlah. Ya dasarnya kita tahunya segini, ya sudah. Ibarat makan itu biar tidak pakai ikan, makan aja. Ini Pak, biar hanya nasi ya makan. Nah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka. Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kecuali ajaran itu demi kemaslahatan manusia, demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Harus yakin itu. Kalau ada orang Islam yang tidak meyakini ini, berarti dia sungguh dia telah menuduh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini sebagai suatu ajaran yang tidak sempurna, sebagai suatu ajaran yang perlu direnovasi, yang perlu diperbaiki. Insyaallah boleh kalau ada tanggapan dipersilahkan. Tidak ada. Jadi jangan takut kepada ajaran Islam. Semua ajaran Islam itu punya maqasid, punya tujuan. Yang tujuannya itu adalah demi kemaslahatan. Maqasidnya itu ada hifdzuddin, memelihara agama, ada hifdzun nafs, ada memelihara jiwa, hifdzun nas, memelihara keturunan. Gitu. Cuma masalahnya itu kalau kehilafahan tegang, maka yang korupsi mungkin tangannya sudah putus-putus. Itu masalahnya. Yang membunuh an-nafsu bin nafsi, yang membunuh dibunuh lagi. Itu masalahnya. Yang berzina, kalau yang masih perawan, masih gadis, masih perjaka, didera 100 kali. Kalau yang sudah beristri, sudah bersuami, maka dirajam, dilempari sampai mati yang berzina. Dalam rangka apa itu? Semuanya kebaikan. Dalam rangka agar manusia punya efek jera untuk tidak melakukan perzinahan, untuk tidak melakukan pencurian. Karena akibat yang ditimbulkan dari hukum-hukum Allah yang kita langgar ini, ya kejelekan bagi kita akibatnya. Ya, wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, jadi singkat disampaikan oleh Pak Presiden, semoga menjadi pelajaran dan hikmah buat kita. Untuk selanjutnya sebelum